Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang PIP atau KIP ya, yang mana sebelumnya 2 bulan yang lalu itu saya sudah upload video tentang cara mengajukan PIP tahun 2024. Ini bagi yang punya KIP. Dan juga cara mengusulkan PIP untuk siswa yang tidak punya KIP. Ini 2 bulan yang lalu sudah saya upload. Nah, saat ini, eee, berdasarkan usulan saya ini, sekarang untuk PIP 2024 sudah rilis di webnya, teman-teman ya. Tapi, ada tapinya. Teman-teman simak video ini dulu sampai dengan selesai sehingga teman-teman tidak panik nantinya ya. Oke, jadi untuk mengecek usulan PIP teman-teman, itu teman-teman silakan ketik saja di Google PIP Si Pintar ya. IP Si Pintar, kemudian kalian login di sini. Kemudian di sini loginnya pilih yang sekolah ya, karena kan kalian sebagai operator sekolah yang ngecek ya, sekolah lalu pilih login SSO Dapodik. Kalian pilih yang ini ya. Kemudian kalau sudah silakan login menggunakan akun Dapodik kalian. Kalian masuk. Nah, di sini teman-teman, bisa lihat bahwa ini ya, bahwa data pencairannya pencairan sebentar sebentar. Nih ya, ini datanya sudah data 2024 semua ya. Nah, kemudian teman-teman silakan cek di sini ada 2 menu yang perlu teman-teman selalu cek terkait PIP, yaitu siswa SK pemberian di sini, ya. Sini SK pemberian untuk tahun 2024 tahunnya sudah muncul, tapi kalau sekolah saya data penerimanya belum rilis. Silakan teman-teman cek sendiri untuk sekolah teman-teman itu sudah ada atau belum ya. Karena kan PIP itu turunnya bertahap ya. Bisa saja sekolah teman ada yang sudah turun, kemudian sekolah satunya lagi ada yang belum, karena diberikannya itu bertahap, tidak langsung dalam satu tahap. Contohnya seperti ini saya tunjukkan di tahun 2023, itu nah ini ya kita search, bentar ya, kenapa bisa bertahap, itu nanti di sini, nah tuh teman-teman bisa lihat ada tahap 1, 2, 3, 4, 32, 94, dan sampai 138. Jadi kalau misalnya di tahap satu teman-teman tidak ada yang turun, ya enggak masalah, tunggu di tahap 2 dan seterusnya. Atau misalnya di tahap satu baru turun satu atau 2 anak, berarti tunggu saja di tahap berikutnya, gitu ya. Nah, itu penjelasan kenapa, jangan panik karena ini turunnya bertahap. Kalau saya memang ini belum ada yang data penerima PIP untuk tahun 2024. Nah, ini menu pertama, ya. Menu kedua adalah siswa nominasi, di mana kalau siswa nominasi ini, ya, siswa nominasi ini adalah siswa yang berhak mendapat PIP, gitu teman-teman. Kalau SK pemberian itu sudah pasti menerima PIP, tapi kalau nominasi itu berhak menerima PIP dengan catatan harus membuat tabungan terlebih dahulu atau istilahnya aktivasi rekening PIP, gitu. Jadi urutannya seperti ini teman-teman ya. Untuk PIP 2024. Pertama-tama, PIP. Nah, ini juga teman-teman kadang salah atau tidak tahu ya. PIP itu adalah Program Indonesia Pintar. Nah, kalau KIP-nya adalah kartunya, bukti fisiknya, kartu Indonesia Pintar gitu ya. Apakah semua yang mendapat PIP punya KIP? Ya, ada juga yang mendapat PIP tapi tidak punya KIP-nya. Kemudian dibalik, apakah yang punya KIP akan mendapat PIP? Jawabannya juga tidak pasti. Karena kalaupun kita punya KIP, anaknya punya KIP, kalau tidak diusulkan sekolah ini ya, maka, datanya tidak bisa masuk sebagai penerima PIP. Kenapa seperti itu? Karena urutannya ini ada 5 poin yang harus teman-teman lakukan ya. Kemudian ini yang ketiga dulu saya jelaskan, pemberian PIP dilakukan bertahap dari pusat. Nah, yang tadi saya
tunjukkan bahwa ada tahap 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Tidak selalu dalam satu sekolah itu masuk semuanya dalam satu tahap gitu. Jadi kalau teman-teman ditanya, "Pak, kok saya belum dapat atau anak saya belum dapat?" Ya jelaskan bahwa PIP itu bertahap. Jadi dalam 1 tahun itu, si anak akan menerima 1 kali gitu ya, 1 tingkat kelasnya, maksudnya 1 tingkat kelasnya ya. Nah, usulannya seperti ini prosesnya ya. Jadi yang pertama, usulan sekolah melalui Dapodik seperti video saya yang ini, cara mengusulkan PIP ya, bagi yang punya KIP atau yang tidak punya KIP. Sudah saya tunjukkan videonya. Kemudian setelah diusulkan, nanti akan masuk proses pemadanan data DTKS oleh server server Kemdikbud, mungkin seperti itu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, di Pintar, di siswa usulan sekolah di sini ada menunya. Nah, ini kalian ini ditunggu masih loading ya. Kalian tunggu saja teman-teman. Ini nanti kalian bisa lihat datanya di sini ya. Berapa anak yang sudah kalian usulkan dari jumlah siswanya ya. Bentar, ini saya lagi nah, ini ya. Siswa saya adalah 98 dan total usulan sekolah 98 karena memang semua siswa saya usulkan untuk menerima PIP karena sekolah saya itu di kampung teman-teman ya, jadi rata-rata orangnya adalah menengah ke bawah dan layak mendapat PIP. Jadi ini adalah bukti bahwa sekolah kalian sudah mengusulkan PIP untuk anak didiknya. Ini ya, total usulan sekolah, ada datanya di sini. Kalian bisa cek sendiri ya. Sudah SK 0, karena memang belum muncul di SK nominasi maupun SK pemberian. Terus teman-teman kalau lihat di bawah, itu kok sudah SK Bang di bawah yang namanya ini. Ini adalah data tahun 2023 teman-teman ya. Jadi sudah SK-nya adalah SK yang tahun 2023. Jadi di bawahnya masih belum ter-refresh ya. Jadi sudah dapat di tahun 2023 atau di akhir tahun 2023, biasanya seperti itu ya. Intinya di sini aja dilihatnya ya. Nah, kalau sudah datanya sudah tahu bahwa usulan sekolah sekian, nanti tinggal ditunggu masuk ke yang namanya usulan dinas ya. Setelah pemadanan data TKS ya, itu nanti akan ada juga proses yang diusulkan oleh dinas. Nah, setelah proses usulan dinas, nanti pusat akan menentukan siswa-siswa yang masuk SK nominasi atau SK pemberian, yang tadi saya tunjukkan di sini, SK nominasi dan SK pemberian. Bedanya apa, Bang? Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau masuk SK nominasi, itu si anak harus ke bank untuk membuat tabungan rekening baru sesuai dengan data yang ada di SK nominasi tersebut. Kalian tinggal bawa saja SK nominasinya, lalu syarat-syarat pembukaan rekening baru di bank yang bersangkutan. Misalnya untuk SD SMP di BRI, kalau SMA SMK di BNI. Nah, kalau yang masuk ke SK pemberian, itu nanti tinggal ke bank saja membawa tabungan yang lama. Biasanya yang masuk SK pemberian itu anak-anak yang sudah pernah mendapat PIP sebelumnya, jadi sudah punya tabungan. Biasanya seperti itu, teman-teman ya. Kalau sudah punya tabungan, tinggal dibawa saja tabungannya, lalu dicairkan di bank penyalur, begitu ya. Kemudian, lalu yang masuk SK nominasi itu kapan, Bang, untuk mengambil uangnya? Ya. Nah, nanti untuk anak-anak yang masuk SK nominasi itu ditunggu saja di bank setelah kalian, mengaktifasi rekeningnya, itu ditunggu prosesnya nanti akan masuk ke SK pemberian atau bank akan menginformasikan kalau misalnya dananya sudah masuk ke rekening yang baru dibuat tersebut. Jadi prosesnya seperti itu, teman-teman ya. Nah, silakan dicek untuk persiapan biar tidak mepet banget karena PIP ini adalah hak siswa kita, jangan sampai tidak dicairkan. Kasihan ya. Jadi seperti itu ya terkait PIP ya, teman-teman ya. Silakan dicek dan diproses dengan baik. Jangan sampai ada penyelewengan dana PIP. Berbahaya. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih. Itu saja informasi seputar PIP, yang penting itu sih yang sudah saya sampaikan, kalau yang lain-lainnya ya bisa di-skip lah, biar videonya tidak kepanjangan.
Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe, oke? Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.